Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamo Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya masih akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Minak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Raden Wikramawardhana memimpin sebuah Nahom Narendra Sabtoprabu, yang mana di dalam keputusan yang diambil, tiba-tiba Wikramawardhana memutuskan mengangkat Dyah Kusumawardhani sebagai Bre Lasem. Padahal Bre Lasem itu sudah pernah diberikan Prabu Hayam Wuruk kepada adiknya yang namanya Dyah Nirtaja Rajasa Duhi Tendu Dewi, atau yang disebut dengan Indu Dewi. Kemudian Indu Dewi karena memiliki anak, maka Bre Lasem itu akan diturunkan kepada anaknya. Anaknya Indu Dewi adalah Putri Alemu, atau yang disebut dengan Nagoro Wardhani. Tetapi sekarang Bre Lasem itu kemudian diberikan kepada Kusumawardhani, sehingga di dalam Pahom Narendra terjadi perdebatan. Tentunya Nagoro Wardhani menanyakan tentang hal itu, dan akhirnya juga dibela oleh suaminya, yaitu Raden Wirobumi. Sehingga Raden Wirobumi membuat gambaran yang mana Wikramawardhana sebagai Bre Mataram, karena kesibukannya, maka Bre Mataram itu didelegasikan kepada selirnya, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Sehingga pada waktu itu Wikramawardhana menjadi tersinggung. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nagoro Wardhani maupun yang disampaikan oleh Bre Wirobumi adalah kebenaran. Karena apa? Karena yang namanya apa yang telah disabdakan oleh raja adalah Sabdo Pandito Ratu. Kalau Bre Lasem itu disabdakan Prabu Hayam Wuruk, yang mana sabda itu ditujukan kepada adiknya, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Duhi Tendu Dewi, maka itu sudah menjadi undang-undang. Sudah menjadi undang-undang. Sehingga Bre Lasem itu sudah menjadi hak dari Indu Dewi dan keturunannya. Tetapi sekarang dicabut. Apa alasannya? Kalau hanya alasan karena Nagoro Wardhani mengikuti suaminya, yaitu Bre Wirobumi, sehingga Lasem tidak terurus,
itu merupakan alasan yang dibuat-buat. Sehingga terkesan Wikramawardhana membuat masalah dengan Bre Wirabumi, mengusik ketenangan dari Bre Wirabumi. Oleh sebab itu, Bre Wirabumi dan Nagorowardhani juga didukung oleh yang lain. Pemirsa dimanapun Anda berada. Tetapi saat itu Gajah Enggon tidak bisa memberikan sebuah kebenaran, tidak berani menyuarakan kebenaran. Sehingga setelah dimintai saran dan pendapat, pendapatnya mengambang. Apa yang diputuskan oleh raja adalah undang-undang. Tetapi dipertanyakan, siapakah yang menjadi raja? Yang menjadi raja adalah Diakusumawardhani. Sedangkan Wikramawardhana tidak raja. Oleh sebab itu menimbulkan polemik. Dan mulai saat itulah antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana, kakak iparnya, menjadi perang dingin. Boleh dikatakan perang dingin antara Istana Timur dan Istana Barat. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah awal dari sebuah kejadian yang mana antara Istana Timur dan Istana Barat bersitegang atau perang dingin. Tetapi bagaimanakah hubungan secara pribadi antara Bre Wirabumi dengan Diakusumawardhani? Ternyata hubungan secara pribadi antara Diakusumawardhani dengan adiknya Raden Wirabumi tidak menjadi masalah. Itu dibuktikan ketika Rajasa Kusuma, yaitu putra mahkota, yaitu putra dari Diakusumawardhani, sedang dalam keadaan sakit. Akhirnya Bre Wirabumi mengajak istrinya, yaitu Nagorowardhani, datang secara pribadi, datang menjenguk keponakannya yang sakit. Kemudian di sana juga ada Suhita, yaitu adik dari Rajasa Kusuma. Bahkan hubungan antara Suhita dengan Bre Wirabumi, hubungan antara Suhita dengan bibinya, yaitu Nagorowardhani, baik-baik saja. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, di saat menjenguk Kumoro Rojo yang sedang sakit, atau putra mahkota yang sedang sakit, maka di sela-sela itu digunakan Bre Wirabumi dan Kusumawardhani kemudian menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, berbicara hati ke hati. Ternyata kesimpulan yang diambil dari Bre Wirabumi bahwa memutuskan Diakusumawardhani sebagai Bre Lasem itu ternyata keputusan sepihak. Karena itu bukan kehendak dari Diakusumawardhani. Padahal yang menjadi raja adalah Diakusumawardhani. Tetapi
si malakama buat dia Kusumawardhani. Apabila hal itu akan dibatalkan, akan memperburuk hubungan dengan suaminya. Tetapi apabila diteruskan, maka akan menimbulkan kesalahpahaman dengan adiknya. Nah, kesempatan dia bertemu inilah akhirnya antara hati ke hati. Oleh sebab itu, Bri Wirobumi pada waktu itu menyampaikan sebuah ide gagasan. Wahai Kang Mbok, Prabu Putri Bilwatikta Dia Kusumawardhani, aku mengingat apa yang dipesankan oleh Ayah Prabu. Wahai putra dan putriku, rukunlah kamu berdua, bahu membahulah kamu berdua, dengan tujuan agar Mojopahit ini menjadi kuat dan menjadi tidak bercerai-berai. Pada waktu itu, aku pernah mengusulkan Kang Mbok kepada Ayah Prabu. Usulku adalah, yaitu aku tujukan kepada kakekku, yaitu Brahmana Prabaswara. Kanjeng Romo Prabu, bolehkah aku memohon sebuah permintaan? Pada waktu itu, aku meminta kepada Romo Prabu, Kang Mbok. Apa permintaanku? Permintaanku adalah memuliakan, yaitu Brahmana Prabaswara, yang tidak lain adalah kakekku sendiri. Mengapa? Karena kakekku berjasa merawat ayahku selama 1 bulan lebih, membebaskan ayahku dari racun-racun yang membelenggu di dalam tubuhnya, dan akhirnya sembuh. Nah, oleh sebab itu, Kang Mbok, pada waktu itu aku mengusulkan kepada Ayah Prabu untuk memuliakan kakekku Brahmana Prabaswara, maka aku akan mendirikan sebuah istana yang ada di Pangpang Hamunca, Belambangan, Banyuwangi. Ternyata usulku itu ditentang oleh ibuku. Karena ibuku khawatir kalau ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka, sehingga menimbulkan konflik. Tetapi secara terpisah, Ayah Prabu menyampaikan kepadaku agar rencana itu dilanjutkan. Oleh sebab itu, Kang Mbok, sekarang aku menyampaikan ini kepada Kakang Mbok. Aku izin, aku mohon restu untuk melanjutkan apa yang pernah aku sampaikan kepada Ayah Prabu Hayam Wuruk, yaitu untuk mendirikan sebuah istana, yaitu yang ada di Belambangan, Banyuwangi, tepatnya ada di Teluk Pangpang, Hamunca. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah tanggapan dari Dia Kusumawardhani selaku Prabu Putri Mojopahit? Rahimas, itu merupakan ide yang sangat bagus, karena ide ini didasari sebuah kecintaan seorang cucu kepada kakeknya. Dan lebih dari itu,
Karena kakek ini sangat berjasa menyembuhkan orang tua kita. Saya tidak yakin andai kata itu tetap ditangani oleh 4 husada yang saat itu bekerja, ternyata tidak ada hasilnya. Tetapi setelah Eyang Probosworo datang dan akhirnya bisa membebaskan racun-racun yang ada di dalam tubuh Kanjeng Romo Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, jika Rai Mas mau meneruskan, mau membuat istana di Teluk Pangpang, Hamuncar, Banyuwangi, maka aku izinkan. Terima kasih Kakang Bo. Pemirsa dimanapun Anda berada, 2 orang yang bercakap-cakap yang disaksikan oleh Nagoro Wardani dan disaksikan oleh Suhita, anak dari Diakusuma Wardani, ternyata bukan hanya berempat yang mendengarkan. Emban-emban yang ada di sekitar, ada yang mengintip dan menguping. Tetapi itu tidak disadari oleh Diakusuma Wardani dan Bre Wirabumi. Sehingga setelah pembicaraan itu selesai, maka ada emban yang menemui Senopati Jalak Pengging. Maka emban itu menghadap Senopati Jalak Pengging. Wahai Jalak Pengging, Senopati, aku memiliki berita yang sangat penting. Berita apakah itu, wahai emban? Katakan. Oh, kalau kamu mengerti harga dari sebuah informasi penting, maka kamu harus membelinya. Oh, tentu saja. Kalau kamu ingin minta imbalan, pasti aku akan membayarnya. Apa dan berapa yang kamu minta? Aku minta 5 keping uang emas. Wah, mahal banget. Informasi yang bagaimana sampai harganya 5 keping emas? Adalah, kalau begitu aku bayar 2 keping saja. Kalau nanti informasi itu memang sangat penting, maka akan saya tambah sisanya. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu mendekatlah Senopati. Senopati, aku mendengar pembicaraan antara Prabu Putri dengan Bre Wirabumi. Pembicaraan itu adalah Bre Wirabumi akan membuat istana baru di Belambangan, Banyuwangi. Itu menarik, bukan? Wah, ini sungguh berita, informasi yang sangat berharga. Nah, kalau begitu jangan lupa tambahnya. Baiklah, jangan khawatir, nanti akan saya tambah. Pemirsa dimanapun Anda berada, berita tentang Bre Wirabumi akan mendirikan sebuah istana di Banyuwangi, ternyata terdeteksi oleh orang lain. Akhirnya Jalak Pengging menemui Wikramawardhana. Kemudian berita yang berasal dari Jalak Pengging ini sudah berbeda lagi. Jalak Pengging mengatakan, Gusti Prabu, ada sebuah informasi penting yang mana Bre Wirabumi Minak Jinggo itu
akan membangun sebuah istana, memindahkan istana timur menuju ke Banyuwangi. Gusti Prabu, ini merupakan isu penting yang harus kita mainkan. Bagaimana menurut Gusti Prabu? Aku sekarang ganti bertanya kepada kamu. Kalau menurut kamu bagaimana? Gusti Prabu, kalau menurut saya, kita harus memanggil Gajah Manguri. Dan kita juga harus memanggil Rakrian Mantri Mukhya Gajah Enggon. Kemudian kita akan memancing bagaimana pendapat mereka. Kalau nanti pendapatnya ini merupakan sebuah indikasi yang arahnya mendukung dan membela kita, mengapa tidak kita serbu saja? Karena ada alasan. Alasannya adalah Wirobumi berkhianat karena akan menyingkir dan akan mendirikan kerajaan baru di Belambangan. Itu adalah alasan yang bisa kita pakai untuk melakukan penyerbuan Istana Timur. Benar, aku setuju. Oleh sebab itu, aku perintahkan kepada kamu, hubungi Gajah Enggon dan Senopati Dipo Manguri. Kita akan berdiskusi di tempat ini. Jangan ada yang tahu. Ini merupakan pertemuan rahasia. Baiklah, Gusti Prabu, saya akan menemui dua orang itu dan aku perintahkan agar Gajah Enggon dan Gajah Manguri dipanggil oleh Prabu Wikramawardhana. Kan begitu, Kanjeng Prabu? Benar. Hubungi dan kita bertemu di bilik saya ini. Dan ini merupakan pertemuan rahasia. Baiklah, Gusti Prabu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Gajah Enggon dan Gajah Manguri diundang oleh Wikramawardhana untuk melakukan pertemuan rahasia yang terdiri dari Wikramawardhana, Gajah Enggon, kemudian Gajah Manguri dan Senopati Jalak Pengging. Di dalam pertemuan itu, Wikramawardhana mengatakan, "Wahai paman, aku minta pendapatmu. Bagaimanakah kalau ada Wangsa Rajasa kemudian membuat istana baru, dan istana itu letaknya cukup jauh dari kerajaan Majapahit ini. Apakah itu tidak merupakan sebuah pengkhianatan dan ada indikasi melakukan pemberontakan?" Gajah Enggon sangat terkejut dengan sebuah pertanyaan itu. "Mohon maaf, Prabu Wikramawardhana, aku belum paham apa yang Anda maksudkan." Begini, paman, Minak Jinggo itu
rupa-rupanya akan menyusun kekuatan baru berdasarkan telik sandi yang sudah disebar. Ternyata Minak Jinggo ini diam-diam menyusun kekuatan di Banyuwangi, akan mendirikan sebuah istana baru. Dan istana ini jelas istana sebagai markas untuk menyusun kekuatan. Dan untuk apa kalau tidak melakukan pemberontakan? Benarkah itu? Prabu Wikramawardhana mendapatkan informasi dari mana? Paman, boleh saja paman tidak percaya. Tetapi aku sudah menyebar mata-mata. Oleh sebab itu, paman, aku perintahkan kepada Paman Gajah Enggon dan Senopati Dipo Manguri untuk melakukan penyelidikan dan sekaligus penangkapan Bri Wirabumi atau Minak Jinggo itu di Istana Timur sebelum dia bisa menyusun kekuatan yang lebih besar di Banyuwangi. Baiklah, kalau begitu aku akan selidiki dan sekaligus saya akan mengirimkan tentara-tentara prajurit untuk menyelidiki sekaligus mengepung Istana Timur. Baiklah, aku percayakan kepada paman. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian Gajah Enggon tanpa melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan tanpa sepengetahuan dari Dyah Kusumawardhani, yang mana Dyah Kusumawardhani adalah Prabu Putri yang sah, maka diutuslah Senopati Dipo Manguri untuk melakukan pengepungan di Istana Timur. Ternyata Istana Timur yang dikepung oleh prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Dipo Manguri atau Gajah Manguri ternyata lebih sigap dan lebih memahami. Oleh sebab itu, prajurit-prajurit di Istana Timur lebih siap dan bisa mematahkan pengepungan yang dilakukan oleh Gajah Manguri atas perintah dari Gajah Enggon. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Gajah Enggon yang langsung dioperasionalkan oleh Gajah Manguri ternyata mengalami kegagalan, sehingga berita tentang pengepungan Istana Timur menjadi bahan pembicaraan di kalangan Wangsa Rajasa dan juga menjadi bahan pembicaraan di masyarakat bahwa Istana Timur dikepung oleh Istana Barat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, pengepungan itu mengalami kegagalan. Sehingga kesan di masyarakat bahwa Istana Barat melakukan penyerbuan kepada Istana Timur. Dan Istana Timur yang bertahan berhasil mematahkan serbuan dari Istana Barat. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Bri Wirabumi
dengan kesatria mendatangi kakang emboknya, yaitu Dyah Kusumawardhani, menanyakan tentang penyerbuan ke Istana Timur. Tetapi Dyah Kusumawardhani tidak pernah memerintahkan, sehingga pantaslah kalau Prabu Putri Kusumawardhani ini menjadi terkejut dengan aduan adiknya, yaitu Raden Wirobumi. Oleh sebab itu, Dyah Kusumawardhani berjanji akan mengusut tuntas peristiwa pengepungan di wilayah timur. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kusumawardhani mengumpulkan para pimpinan prajurit dan melakukan sebuah koordinasi di Ri Ponco Ri Wilwotikto, orang yang bertanggung jawab di dalam pengendalian pemerintahan dan keselamatan negara. Maka di dalam pertemuan Poncori Wilwotikto, Dyah Kusumawardhani bertanya kepada Gajah Enggon, "Wahai paman, aku bertanya, ada apakah paman hingga melakukan pengepungan Istana Timur? Dan siapakah yang memerintahkan paman untuk melakukan pengepungan Istana Timur?" Pemirsa dimanapun Anda berada, barulah Gajah Enggon itu sadar. Tetapi Gajah Enggon tidak mau membongkar siapa yang memerintahkan, karena takut kalau Gajah Enggon dituduh tidak setia kepada Prabu Putri. Oleh sebab itu, apa yang diperintahkan oleh Wikramawardhana disembunyikan. Kemudian hanya Gajah Enggon memberikan sebuah alasan. Alasan Gajah Enggon adalah Bri Wirabumi menyusun kekuatan untuk melakukan pendirian istana baru yang ada di Banyuwangi. Ini merupakan sebuah indikasi pemberontakan, dan ini merupakan indikasi dari pengkhianatan negara, karena mendirikan sebuah istana baru tanpa ada izin dari penguasa, yaitu Raja Majapahit. Kemudian paman mendapatkan informasi penting seperti itu dari mana? Ini merupakan penelitian dan penyelidikan dari beberapa telik sandi. Baiklah kalau begitu, tunjukkan siapa orang-orang yang paman percayai untuk melakukan penyelidikan yang ada di Istana Timur tentang Raden Wirobumi itu melakukan pembuatan istana baru untuk menyusun kekuatan, apalagi melakukan pemberontakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gajah Enggon benar-benar mati kutu. Paman hanya mengada-ada. Paman harus tahu, adikku Wirobumi itu ingin mendirikan sebuah istana di Teluk Pangpat, Hamuncar, Banyuwangi. Itu merupakan melanjutkan perintah dari ayah Prabu Hayam Wuruk.
Dan itu sudah mendapatkan izin dari saya. Bagaimana paman ini melakukan sesuatu tanpa koordinasi dengan saya? Luar biasa. Benar-benar paman sudah tidak bisa memimpin Poncori di Mojopahit ini. Oleh sebab itu, paman, aku perintahkan paman sekarang juga mengundurkan diri sebagai seorang Rakrian Mantri Mukhya di Kerajaan Belwatikta. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar dia Kusumawardhani marah. Pemirsa dimanapun Anda berada. Akhirnya pertemuan itu berakhir dan nama baik dari Raden Wirobumi sudah terhapus dari tuduhan untuk melakukan pengkhianatan, untuk melakukan penyusunan kekuatan, dan tujuannya adalah untuk memberontak. Sudah dibersihkan. Dan akhirnya dia Kusumawardhani menggelar rapat Nahom Narendro Sabtoprabu yang isinya adalah menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari pendirian istana yang ada di Teluk Pangpang, Hamuncar, Banyuwangi. Dan itu pun masih belum, baru rencana. Tetapi untuk itu aku restui untuk mendirikan istana itu, karena istana itu bukan ditujukan untuk Wirobumi. Itu merupakan istana untuk kakeknya, yaitu Brahmana Prabaswara, yang pernah berjasa merawat Romo Prabu Hayam Wuruk dan membebaskan dari racun yang membelenggu di tubuhnya sehingga Prabu Hayam Wuruk sembuh. Di dalam rapat Poncori juga dijelaskan, dan sekarang dijelaskan lagi di dalam rapat Nahom Narendro Ponco Sabtoprabu. Dan akhirnya nama Wirobumi yang dituduh melakukan pemberontakan, yang dituduh melakukan pengkhianatan, terbebas. Tetapi bagi Wikramawardhana sungguh menyakitkan hati. Ternyata belum juga bisa menghancurkan Wirobumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Keadaan semakin panas. Benarkah Gajah Enggon akan berhenti setelah diperintahkan untuk mengundurkan diri? Maka ikuti terus cerita ini hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.